Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke teman-teman, selamat malam dan selamat beristirahat buat kalian yang sudah beristirahat. Buat kalian yang masih beraktivitas tetap semangat, oke? Jadi sebelumnya terima kasih juga buat kalian yang terus ngikutin dan support terus channel Bang Jai, dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe, like, share, dan komen, oke? Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe, dukung terus channelnya Bang Jai. Jadi teman-teman, di video kali ini gua akan membahas tentang cinta, pengorbanan, perjuangan, kesedihan, dan kebahagiaan. Jadi ada hal yang lucu dan unik nih dari story teman gua. Nyenengin orang itu storynya, jangan sampai nyusahin diri sendiri. Mungkin dia udah pernah nyenengin orang tapi nyusahin diri sendiri. Boleh-boleh aja membahagiakan kasih atau pasangan kalian sendiri, tapi jangan sampai diri kalian tidak bisa kalian bahagiakan. Oke, prinsip dalam hidup gua, prinsip dalam percintaan gua, ya gua selalu berprinsip dan berkomitmen dengan diri gua sendiri. Kita memang berhak untuk membahagiakan orang yang kita cintai dan orang yang kita sayangi. Tapi ini dari gua ya. Kalau gua pribadi, gua tidak akan mau membahagiakan seseorang yang gua sayangi, yang gua cintai, kalau diri gua sendiri belum bisa gua bahagiakan. Jadi yang terutama itu diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu nomor 2, diri sendiri dulu bahagia. Kalau misalnya kalian dan lu udah bisa membahagiakan diri lu sendiri, lu berhak membahagiakan orang yang lu cintai dan orang itu. Tapi di setiap perjuangan itu, di setiap pengorbanan itu, kita juga tidak akan pernah tahu orang yang kita perjuangkan itu jodoh kita atau bukan. Oke? Jadi terkadang kita itu menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi. Misalkan orang yang pacarannya lama, bertahun-tahun, pokoknya udah banyak memori, banyak kenangan yang pernah dia jalanin selama pacaran, terus kandas, pupus di tengah jalan. Banyak, kenapa bisa kandas di tengah jalan? Bisa jadi dengan ada orang ketiga, bisa jadi bosan, bisa jadi tidak seperti yang diharapkan, entah dari pihak laki-lakinya atau perempuannya. Oh, itu sih bebas-bebas aja karena masih masa-masa pacaran. Tapi buat kalian yang udah menikah, kalian sudah berkomitmen untuk menjalin sebuah hubungan, atau kalian sudah menjalin rumah tangga, tidak ada kata bosan untuk kalian ucapkan kepada pasangan hidup kalian. Kata temen gue bilang, orang yang sudah menikah dan yang masih pacaran itu beda. Orang yang menikah sama pacaran itu beda. Ya jelas beda. Kenapa gue bilang jelas beda? Sekarang gini. Ntar minum dulu ya guys, batuk. Sekarang gini. Orang yang pacaran bertahun-tahun, oke, tergoda sama wanita lain, itu sah-sah aja karena dia masih pacaran. Kalaupun dia memilih orang lain, tidak memilih pasangan yang sedang dia jalani sekarang. Tapi kalau untuk yang rumah tangga, jangan macem-macem. Kalau kalian sudah berkomitmen menikah dan lu udah berumah tangga, jangan sampai lu samakan masa rumah tangga lu dengan masa-masa pacaran lu, oke? Jadi jangan kalian samakan, tidak boleh. Kalau pacaran, oke, bebas-bebas aja, terserah. Lo belum punya hak untuk menuntut dia ini itu karena masih masa-masa pacaran. Karena makanya itu terkadang gue sendiri, ya gue sebagai laki-laki kadang gue juga berpikir gini loh. Terkadang kita punya pacar lama ya, pacaran lama, setiap hari teleponan, video call. Yang gue pikir gitu, apa sih yang dibahas dan apa yang dibicarakan, ya kan? Apa nggak bosen gitu? Kalau kalian pengen pengen setiap waktu, setiap menit, setiap detik pengennya ngobrol bersama, ya lu nikah, nggak usah lama-lama gitu loh. Nggak usah kalau teleponan dari jam 8 sampai jam 9 sampai jam 10 sampai jam 12 gitu kan, ujung-ujungnya besoknya marahan. Kenapa marahan? Gara-gara ditinggal tidur lah, inilah. Jadi masalah kecil itu bakalan datang. Kalau misalkan kalian terus-terusan seperti itu, masalah kecil datang marah-marahan, ya udahlah. Buat gue mah kalau nggak usah lama-lama. Kalau emang lo udah dia yang terbaik, ya udahlah. Kalau misalkan terkadang ya itulah, terkadang katanya tar dulu lah.
belum kepengen nikah. Terus kalau pacaran mulu nggak enak kan coy, lama-lama diomongin tetangga apalagi perempuan. Makanya gua sendiri berpikir ini buat teman-teman juga nih, gua kasih tahu, kita sebagai laki-laki boleh memperjuangkan wanita yang kita sayangi dan yang kita cintai. Tapi kalau untuk kita ke jenjang yang benar-benar masa depan untuk dalam hal pernikahan, kita harus benar-benar tahu diri kita sendiri. Gampang pasangan kita harus lebih tahu diri kita sendiri. Karena buat gua, kenapa gua harus tahu diri gua sendiri? Karena kita kan tidak pernah tahu ya, kita itu seperti laki-laki seperti apa, bertanggung jawab apa, pokoknya harus bermuasabah diri lah, harus berintrospeksi diri pada diri kita sendiri, gampang pasangan kita. Nah, jadi gue juga pernah punya pengalaman, gue pernah pacaran lama dan gue pernah memperjuangkan orang yang belum gue pacarin. Karena buat gue orang yang lebih suka memperjuangkan dan lebih suka tantangan gitu. Gue pernah pacaran sampai lama, paling lama 1,5 tahun gue pernah ngalamin. Gue pernah pacaran paling lama 1 tahun dan itu kandas di tengah jalan. Ya itu masa-masa dulu lah. Sekarang dan sekarang gue merasa semakin gue kesini, ternyata buat gue pacaran itu sebenarnya oke lah, kita biar saling tahu, tapi sebenarnya membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu yang ada. Ya kalau misalnya kita udah pas, udah pengennya nikah, udah benar siap, ya udah nikah rumah tangga. Tapi enggak, yang namanya rumah tangga jadi sok tahu banget buat tentang rumah tangga ya, padahal gue belum pernah rumah tangga, tapi gue banyak belajar dari orang-orang yang udah pernah rumah tangga. Yang namanya rumah tangga ini menurut gue dari satu hati menjadi 2 hati, menjadi pasangan antara perempuan dan laki-laki menikah, mempersatukan satu keluarga, 2 keluarga, mempersatukan 2 keluarga. Buat gue pernikahan itu bukan sekedar hanya menikah saja, bukan itu loh. Kalau menurut gue, buat gue pernikahan itu gimana caranya kita dalam pernikahan itu kita harus benar-benar punya niat yang tulus, punya niat yang benar-benar diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh orang tua. Pokoknya yang jelas, yang namanya rumah tangga itu adalah perjalanan yang sesungguhnya dan perjalanan yang sebenarnya. Dan gue juga banyak belajar dari orang-orang yang pernah gagal menikah, gagal rumah tangga, yang bertahun-tahun gagal rumah tangga. Dan gue selalu bertanya, apa permasalahannya? Banyak, ada permasalahannya orang ketiga, ada permasalahannya ya ekonomi, banyak. Yang namanya manusia harus memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh. Jangan sampai hal sepele dalam rumah tangga itu merusak dan menjadikan sebuah perpisahan hanya karena masalah sepele, masalah ekonomi. Karena yang gue lihat, faktor perceraian itu yang paling utama adalah ekonomi. Makanya buat kalian yang lagi berjuang, buat kalian yang masih masa-masa pacaran, kalian bisa mempertimbangkan pasangan kalian. Dia akan siap menjadi orang berjuang dari nol sama kita, atau dia cuma pengen pokoknya banyak lah. Makanya kita tuh harus benar-benar bisa memilih pasangan yang bisa menerima kita apa adanya di saat kita pacaran dan nanti di saat kita sudah rumah tangga, kan? Banyak kan orang-orang yang nikah muda gini-gini, belum usia pernikahan baru seumur jagung udah bisa. Faktornya ekonomi. Dan gue juga kadang berpikir, janganlah mempermainkan sebuah pernikahan kalau kalian belum siap. Jangan juga kalian iri dengan orang-orang, dengan teman-teman kalian yang udah menikah dan udah menikah. Jangan karena iri, jangan karena omongan orang lain di kompor-kompor, nikah.
pernikahan itu bukan hal untuk main-main. Pernikahan itu menurut gue nggak harus hari ini kita memiliki uang nikah selesai, enggak. Kita harus punya ilmunya. Menikah itu harus ada ilmunya guys, harus ada ilmunya. Makanya gue pribadi, ada perempuan, ada wanita yang saat ini yang sedang gue perjuangkan. Gue berpikir gimana caranya kalau nanti gue menikah, gue bisa membahagiakan dia. Jangan sampai gue tidak bisa membahagiakan. Gue harus jadi laki-laki yang tanggung jawab. Harus jadi laki-laki yang tanggung jawab. Dan buat kalian yang belum menikah dan ataupun kalian belum punya pacar, nggak usah khawatir. Di dunia ini wanita tercipta paling banyak dibanding laki-laki, jadi nggak usah takut. Urusan umur nggak jadi jaminan. Umur lu tua, lu bisa mendapatkan wanita yang lebih muda. Tapi kalau wanita terkadang yang udah umurnya 25 ke atas dan dia belum itu, kalian mungkin buat mereka adalah cobaan hidup. Gimana cara bisa melakukan? Salah satunya, kalau kalian ingin mendapatkan jodoh, kalian bisa usaha. Dan yang jelas, serahkan semuanya kepada Allah. Apa yang kalian minta, apa yang kalian bukan, serahkan semuanya kepada Allah. Dan hanya semua milik Allah, kembalikan lagi kepada Allah. Biarlah Allah yang mengurus segala, biarlah Allah yang mengurus semuanya. Biar Allah yang mengurus kita semua. Tinggal kitanya aja bagaimana cara kita menjadi orang yang bisa lebih baik lagi, jadi laki-laki yang lebih bijak lagi, jadi laki-laki yang lebih bertanggung jawab, jujur. Dan karena buat gua yang namanya cinta pacaran itu omong kosong, ya gak? Omong kosong. Lo mesra, pacaran mesra, tapi udah nikah mah nggak bisa lo tunjukkan kemesraan lo. Biasa aja. Makanya buat kalian jangan sampai diciptakan oleh cinta. Jangan sampai menyakiti satu sama lain. Kalau kalian lagi pacaran tidak ada kecocokan, udah ini. Tapi ingat, jangan sampai ada yang saling menyakiti satu sama lain. Bicara tentang cinta, rasanya juga pengen tidur. Jadi ngomongin cinta. Ini buat kalian yang punya niat tahun depan atau bulan depan sebelum puasa. Buat kalian yang punya niat menikah, mudah-mudahan terlaksana. Buat kalian yang punya niat tahun depan lebaran, nanti habis lebaran nikah, mudah-mudahan terlaksana. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat baik kalian. Niat teruslah berjuang, ya. Kalau misalnya nanya sama gua, kalau lu belum nikah, kalau gua kenapa gua belum nikah, gua juga punya prinsip sendiri dan punya planning sendiri. Nah, nanti juga gua akan publikasikan. Suatu saat nanti gua juga akan publikasikan siapa si wanita yang saat ini gua perjuangkan, dan setelah itu kalian juga akan tahu. Semua laki-laki dan perempuan diciptakan untuk berpasang-pasangan, dan suatu saat nanti semua orang akan berumah tangga dengan sendirinya. Oke? Jadi nggak usah khawatir. Buat kalian para jomblo, nggak usah khawatir nggak kebagian jodoh. Kalian tetap berusaha, oke? Seperti yang dikatakan oleh siapa? Vicky Prasetyo. Ternyata kita itu harus berani mengungkapkan perasaan kita kepada seseorang ketimbang kita memendam perasaan itu. Lalu perasaan itu membusuk di dalam hati kita, dan orang yang kita sayangi dan orang yang kita cintai diambil oleh orang, baru kita tahu. Oke? Jadi buat kalian laki-laki, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, jadilah laki-laki yang setia, jadilah laki-laki yang jujur, jadilah laki-laki yang bijaksana. Oke guys, kalau ada perempuan yang mencari kebahagiaan dan kebahagiaan itu tidak bisa di kalian temukan, jangan merasa diri kalian tidak bahagia, karena kalian diciptakan untuk dibahagiakan. Oke? Buat kalian perempuan, para perempuan yang belum mendapatkan jodoh, gua doakan buat kalian semua, mudah-mudahan kalian mendapatkan jodoh yang terbaik menurut kalian dan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya terus
Itu aja di video kali ini, kita membahas tentang cinta. Apa itu cinta? Cinta itu membutakan segalanya. Cinta itu buta. Berarti buta itu nggak bisa lihat. Ya, yang namanya cinta itu tumbuh dengan sendirinya dan pergi dengan sendirinya. Oke? Ada yang namanya cinta monyet ada. Cinta pada pandangan pertama ada. Cinta pada pertemuan pertama juga ada. Jadi buat kalian yang masih jomblo, nggak usah khawatir, tidak kebagian. Oke? Tetap semangat dalam mencari jodoh. Itu aja teman-teman, video kali ini. Nggak tahu ngomongin cinta, rasanya kalau udah ngomongin cinta ya itu pengen tidur. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah terus ikutin video Bang Jai. Pokoknya buat kalian jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar channel YouTube Bang Jai berkembang. Dan semoga memberikan tontonan yang bermanfaat dan menghibur. Oke? Oke, buat temen gua, terutama temen pokoknya tetap semangat, jangan sampai menyenangkan orang lain tapi menyusahkan diri sendiri. Pokoknya tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.